Ibu kota Indonesia, Jakarta, kini mendahului senarai sebagai bandar paling tercemar di dunia menurut data syarikat teknologi kualiti udara Switzerland IQAir pada Rabu. Jakarta secara konsisten disenaraikan antara 10 bandar paling tercemar di dunia sejak Mei lalu. Saya sih sangat mengkhawatirkan ya, karena ya kalau misalnya saya melihat gitu di teman-teman kantor saya gitu ya, itu udah banyak gitu ya yang sakit flu lah atau batuk lah gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Mas Iki akan ngereaction sebuah video yang telah masuk ke berita Malaysia. Apakah Mas videonya yang ini adalah bandar Indonesia paling tercemar di dunia? Wah, kalau mendengar itu ya Mas Eki lumayan kaget ya, karena ini diberitakan sampai ke luar negeri, sampai masuk beritanya di berita Malaysia. Dan Mas Iki sampai kagetnya ada netizen-netizen daripada Indonesia tuh apa ya yang berkomentar ini dibilang video lama. Memang ya kalau netizen daripada Konoha memang selalu begitu ya Re ya. Oke deh, gak usah berbasa-basi, mari kita simak videonya seperti apa. Dan juga jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda komen dekat bawah. Janji apa? Jangan begaduh. Yang suka begaduh, yang gak suka melihat fakta, gak usah dilayan. Itu memang orang yang kurang peka. Oke, jom kita simak bersama-sama Re. Ibu kota Indonesia, Jakarta, kini mendahului senarai sebagai bandar paling tercemar di dunia menurut data syarikat teknologi kualiti udara Switzerland IQAir pada Rabu. Jakarta secara konsisten disenaraikan antara 10 bandar paling tercemar di dunia sejak Mei lalu. Menurut IQAir, bandar yang mempunyai populasi lebih 10 juta itu mencatatkan paras pencemaran udara yang tidak sihat hampir setiap hari. Penduduk di negara itu mengadu keadaan kualiti udara yang semakin teruk menyebabkan kesihatan kanak-kanak terancam dengan ramai yang mengalami batuk dan selesema. Artinya ya, penduduk di Jakarta kota itu sebagai bandar paling tercemar di dunia. Menurut saya sih sangat mengkhawatirkan ya, karena ya kalau misalnya saya melihat gitu di teman-teman kantor saya gitu ya, itu udah banyak gitu ya yang sakit flu lah atau batuk lah gitu ya kan. Nah, seperti itu ya, Mas Iki cukup sedih juga ya. Dan Mas Iki baca di komentarnya, seperti biasa Mas Iki akan scroll di sebuah komentar-komentar. Dan banyak daripada netizen-netizen daripada negara Mas Iki sendiri, netizen Konoha ya, yang bilang itu tahun 90-an, serai saya. Sekarang Jakarta alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau seperti demikian yang Mas harapkan ya. Lagu lama 20 tahun yang lalu. Oke, reply balik nih ya. Konon-konon berita viral sepanjang masa gitu, video lama katanya. Ini orang-orang ini gak lihat berita gitu ya mungkin ya Mas ya. Makanya kalau bangun pagi itu jangan ngerumpi, jangan ngomongin orang, lihat berita dulu. Mbak-mbak, akak-akak ataupun netizen-netizen kayak gitu ya. Aduh. Oke deh, Mas Iki akan langsung ke berita. Nah, ini berita Mas Iki ambil dari CNN Indonesia. Kayak gitu di di TikTok juga ya. Biar kalian, ini sudah 3 hari yang lalu ya beritanya. Buat kalian yang buat netizen daripada negaranya Iki, lihatlah dulu
bila ini yang diupload kayak gitu ya, biar gak malu sendiri kayak gitu. Oke, mari kita simak bersama-sama, Rek. Sebenarnya apa yang menjadi solusi dari polusi ini? Kita akan langsung membahas bersama narasumber kita yang sudah hadir, yaitu co-founder Nafas Indonesia, Pior Jakubowski. Selamat malam, Pior. Selamat malam semuanya. Pior, tadi kita sudah lihat bagaimana kualitas udara Jakarta pagi ini tertinggi begitu ya. Kalau dengan saat ini atau tadi sore, kualitasnya seperti apa, Pior? Itu setiap hari ada sedikit gelombang, jadi kadang-kadang di pagi hari bisa tinggi sekali, tapi dengan adanya angin dan kondisi cuaca yang lain di sore hari ternyata bisa lebih bagus. Jadi saya barusan cek sekarang dari sensor networknya Nafas di sekitar Jabodetabek kita ada lebih dari 120 sensor. Itu banyak yang kuning sama masih ada yang orange sama merah. Jadi kita tetap harus melindungi kesehatan dengan pakai masker. Ini masker saya yang N95 itu juga. Oke. Berarti memang fluktuatif begitu ya, tapi tetap aja dari yang Anda katakan tidak ada warna hijau di Jakarta hari ini ya? Hari ini tidak ada dan sudah berminggu-minggu tidak ada. Sudah berminggu-minggu tidak ada. Tapi dari data yang Anda dapatkan, sebenarnya apa yang menjadi penyebab kualitas udara Jakarta ternyata terus memburuk selama beberapa minggu ini? Jadi kalau kita lihat dari datanya Nafas ada beberapa hal. Yang pertama ada sumber yang sudah disebutkan sebelumnya, tapi kedua ada dampak dari atmosfer dan meteorologi. Jadi kalau kita lihat dari sisi musimnya sekarang kita masuk kepada musim kemarau. Di musim kemarau, karena anginnya lebih rendah daripada musim hujan, itu atmosfernya jadi lebih stabil. Kalau jadi lebih stabil, polusi PM 2.5 ini bisa numpuk. Dan kalau numpuk, ya konsentrasinya tinggi. Dan itu tidak sehat untuk dihirup oleh masyarakat di Indonesia. Oke, betul sekali. Karena saya mengutip nih dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, yang ternyata malam ini tidak bisa bergabung sama kita. Dia mengatakan bahwa memang sudah biasa nih musim kemarau, kualitas udara buruk di Jakarta terjadi, nanti akan kembali sehat ketika musim hujan. Tapi sebenarnya seberapa efektif hujan untuk menghilangkan polusi, terutama PM 2.5 tadi di Jakarta? Kalau kita lihat dibandingkan angin sama hujan sih, angin lebih bagus. Angin lebih bagus. Ya polusinya mungkin tidak ada di tempat kita, dibawa ke tempat yang lain. Kalau dari hujan itu kadang-kadang bisa ada situasi di mana ada hujan tapi polusinya masih tinggi. Tapi hal yang kayak mengkhawatirkan kita adalah angin sama hujan itu bukan hal yang kita bisa kontrol. Jadi jangan-jangan kita jadi pasrah dengan kondisi atmosfer sama meteorologi. Oke, baik. Pior, ini kan salah satu yang bisa dihindari adalah dengan mengurangi aktivitas luar ruangan, begitu ya. Gimana caranya bagi warga yang memang terpaksa untuk beraktivitas di luar? Misalnya balita, lansia, ataupun bayi juga kan membutuhkan vitamin D dari sinar matahari, begitu ya. Sedangkan bayi juga kasihan kalau dipasangin masker. Apa kira-kira solusinya? Sebenarnya untuk jemur bayi itu bisa di dalam ruangan lewat jendela. Jadi kalau seperti disebut sama Pak Reza sebelumnya, penyaring udara itu adalah sesuatu yang penting ada, apalagi kalau kita ada bayi atau anak kecil di rumah. Jadi ada hal-hal seperti itu, mengurangi aktivitas untuk anak kecil harusnya membatalkan waktu main di luar. Dan dengan adanya data seperti dari Nafas Indonesia, kita bisa mengukur dan melihat, kapan ini sudah bagus lagi untuk bisa beraktivitas di luar. Oke, Pior, tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu begitu, apakah memang kalau tadi saya mengutip dari Kepala DLH yang mengatakan bahwa memang ini naik turun begitu ya, ketika musim hujan nantinya akan lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan data tahun lalu 2022, apakah memang seperti itu, Pior? Iya betul, kita Nafas sudah terkumpul data dari tahun 2020 dan sebenarnya tren itu ada musim hujan sama musim kemarau. Tapi masalahnya gini, dengan adanya perubahan iklim, musim hujan sama musim kemaraunya trennya tidak se-predictable sebelumnya. Jadi seperti disebut teman-teman dari KLHK sama BMKG, ini kita masuk ke dalam tahun El Nino, di mana musim kemarau bakal lebih panjang begitu ya? Dan ada kemungkinan lebih banyak kebakaran hutan, dan bakaran hutan
yang terjadi, dan bisa ini jadi faktor tambahan kepada polusi udara yang kita ada di Pulau Jawa. Oke, baik. Lagi-lagi Anda katakan juga kita tidak bisa bergantung pada cuaca yang memang unpredictable tadi begitu ya. Tapi sebenarnya solusi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kalau misalnya saya boleh mengutip nih, solusi dari penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengatakan bahwa dia sudah mengganti kendaraan listrik, begitu, sudah menanam pohon juga. Apakah ini cukup efektif begitu? Kalau kita lihat dari tadi yang ada di screen-nya tadi itu sumber terbesarnya ada mobil. Nah, tapi kalau untuk ada efek yang besar itu transisinya harus jadi jauh lebih cepat. Jadi kalau di Jakarta yang jumlah kendaraan mobil sama motor itu udah belasan juta. Kalau mobil listrik sama motor listriknya cuma 100, 1000, 50.000 itu nggak pengaruh. Jadi kalau kita lihat dari studi yang terjadi di China, banyak banget kota udah ganti semua public transport dan kendaraan yang lain kepada listrik, dan mobil sama sistem transportasi itu bebannya kepada lingkungan itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Oke, kalau menanam pohon tadi, apakah juga efektif? Untuk mengurangi PM 2,5 itu sayangnya tidak. Ada satu hal yang penting untuk diingatkan, bahwa PM 2.5 itu seperti debu, fine particle, kecil banget. Dan pohon kita itu bukan filter. Yang terjadi di pohonnya itu debu ini tertempel kepada daun. Ini proses namanya deposisi, dan benar-benar tidak hilang nanti dari daunnya dicuci oleh hujan. Jadi kalau kita lihat di kondisi polusi udara yang ada sekarang yang lumayan tinggi, ternyata dengan menanam pohon ini bukan jadi solusi yang kita bisa dijalankan. Harus ada solusi yang lain, antara mengurangi polusi yang datang dari sumber yang ada, sumber transportasi, sumber elektrik, sumber industri, sumber energi. Itu Rale, yang bilang itu tadi dari berita Malaysia ya, itu berita Malaysia kalau nggak salah TV3 atau enggak Astro kalau nggak salah ya, kalau nggak salah mohon maaf kalau salah ya. Itu 3 hari yang lalu dibilang berita lama, video lama. Wah, memang kalian nih nggak lihat berita di Indonesia, jadi nggak lihat berita, langsung komen seenaknya jidat kayak gitu ya. Wah, luar biasa sekali kalian ya. Jadi kalian tuh apa namanya ya? Menggonggong ya, tapi menggonggong sendiri, tapi nggak melihat faktanya kayak gitu. Makanya buat adik-adik atau buat mak-mak, janganlah sibuk iri ataupun dengki ke ke orang gitu loh. Perbaiki diri gitu lebih baik. Itu udah berita berita baru gitu. Memang sekarang ini udah meningkat kayak gitu. Pencemaran sampai pencemaran nama baik nanti salahnya ya. Pencemaran lingkungan kayak gitu. Jadi ya memang kayak gitu, kita sebagai rakyat kita harus harus bisa mengatur diri kita sendiri gimana untuk kesehatan kita kayak gitu. Bahkan sekarang ini di Jakarta katanya udah menggunakan masker semua. Nah, buat saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang berada di Indonesia, semoga kalian gak apa-apa, semoga kalian dijauhkan dari segala bala penyakit. Pokoknya doa terbaik dari ikinya buat kalian. Oke deh, mungkin videonya sampai di situ saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, komen di bawah. Janji jangan begaduh. Yang suka begaduh, memang itu tidak melihat dengan fakta. Itu hanya melihat dari dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.